Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Ani Interdiana CS MPD selaku dosen pembimbing dalam seminar PPG ini. Yang terhormat, Ibu Nur Amega Setiawati MPD selaku dosen penguji. Dan yang terhormat, Ibu Elizabeth Tries SPD MPD selaku guru penguji dalam seminar PPG ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Putri Nur Hidayati Wicaksono. Saya adalah mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 dari Universitas Indraprasta PGRI Jakarta dengan NIM 2024 757 000 90. Dalam video ini, saya ingin menyampaikan hasil seminar pendidikan profesi guru yang terdiri dari identifikasi diri, refleksi pengalaman belajar, desain pembelajaran, dan rencana tindak lanjut. Baik, saya awali dari identifikasi diri, di mana di bagian ini berisi visi pribadi saya dan juga hal yang saya lakukan untuk mencapai visi terkait dengan pendidikan Indonesia dan juga visi saya sebagai calon guru. Yang pertama, visi pribadi untuk pendidikan Indonesia. Di sini visi saya adalah mewujudkan pendidikan yang beradab, kompetitif, kreatif, dan adaptif melalui pembelajaran bermakna dan pemanfaatan teknologi secara bijak. Kemudian visi pribadi sebagai calon guru, yaitu menjadi guru yang kompeten dalam mengajar, hangat dalam mendekat, tegas dalam membimbing, dan menyenangkan dalam belajar. Kemudian hal yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut, yaitu yang pertama, saya akan menanamkan sopan santun melalui pembiasaan kecil di kelas. Ini berkaitan dengan visi saya yang ingin mewujudkan pendidikan yang beradab. Saya rasa semuanya harus dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan di kelas. Yang kedua, merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan pendekatan aktif dan berbasis kebutuhan siswa. Yang ketiga, menggunakan teknologi untuk meningkatkan minat belajar. Yang keempat, membangun komunikasi yang terbuka dan saling menghargai dengan siswa untuk menciptakan suasana belajar yang aman. Yang kelima, melakukan refleksi rutin untuk terus meningkatkan 4 kompetensi guru. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan refleksi pengalaman belajar. Jadi, selama saya melaksanakan 2 semester perkuliahan di PPG, saya mendapatkan 2 mata kuliah yang paling bermakna bagi saya, yaitu adalah prinsip pengajaran dan asesmen dan praktik pengalaman lapangan 2. 2 mata kuliah ini saya pilih karena saling berkaitan satu sama lain dan juga penting untuk bekal saya dalam menjadi guru nantinya. Yang pertama, di mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 2, di sini saya memperoleh pemahaman mendalam tentang teori pengajaran dan asesmen yang berpihak pada peserta didik, seperti pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL dan Culturally Responsive Teaching atau CRT. Kemudian praktik pengalaman lapangan 2 di sini menjadi bermakna karena saya mendapatkan kesempatan langsung untuk mengajar di sekolah, memahami karakteristik siswa, serta mengembangkan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Jadi 2 mata kuliah ini saling berkaitan, di mana di prinsip pengajaran dan asesmen 2 saya mendapatkan teorinya. Lalu kemudian dari teori ini saya pelajari, saya pahami, dan kemudian saya terapkan di praktik pengalaman lapangan 2. Kemudian pengalaman bermakna selama saya melaksanakan PPL 2 di sekolah, yaitu yang pertama, saya mengobservasi karakteristik peserta didik secara menyeluruh, mulai dari budaya kelas, sosial, minat, motivasi, emosi, moral, spiritual, dan motorik. Nah, dari kegiatan ini, saya menjadi lebih mengenal peserta didik saya sebelum saya melakukan pembelajaran. Lalu yang kedua, saya merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan pendekatan TARL dan CRT, serta integrasi teknologi yang sesuai.
Nah, poin kedua ini berkaitan dengan observasi karakteristik peserta didik tadi. Jadi setelah saya melakukan observasi mengenai karakteristik peserta didik, saya mendapatkan bahwa peserta didik di kelas yang saya ampuh itu kemampuan sosialnya masih kurang dan kemampuan akademiknya atau kognitifnya itu masih sangat beragam. Nah, maka dari kondisi tersebut, di sini saya merancang dan melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan teaching at the right level, di mana nanti siswa akan belajar sesuai dengan kemampuannya masing-masing, dan juga dengan pendekatan quarterly responsive teaching atau sesuai budaya. Jadi siswa bisa saling menghargai budaya yang berbeda, dan juga mereka bisa belajar dari pengalaman mereka di daerah mereka masing-masing. Nah, kemudian pengalaman bermakna selanjutnya yaitu adalah saya melakukan refleksi rutin melalui jurnal refleksi pembelajaran untuk mengevaluasi dan memperbaiki praktik pembelajaran. Nah, jadi setelah kegiatan pembelajaran, baik itu kegiatan belajar mengajar maupun non mengajar, itu saya melakukan jurnal refleksi. Saya menulis jurnal refleksi yang ditulis setiap hari dan direfleksikan di setiap minggunya. Jadi dari hasil jurnal refleksi ini saya gunakan untuk evaluasi pembelajaran saya di minggu ini dan untuk memperbaiki praktik pembelajaran saya di minggu ke depannya. Kemudian, pengalaman bermakna selama mempelajari PPA 2 atau Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2, yaitu yang pertama, saya menyusun rancangan pembelajaran dan asesmen dengan pendekatan teaching at the right level dan quarterly responsive teaching yang berpihak pada kebutuhan dan karakteristik peserta didiknya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa peserta didik di kelas yang saya ampuh itu memiliki kemampuan yang beragam dan juga kemampuan sosial yang masih kurang. Maka di sini saya di PPA 2 atau Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2 ini, saya belajar bagaimana menyusun rancangan pembelajaran dan juga asesmen yang berpihak pada kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya, saya mempraktikkan langsung rancangan tersebut dalam kegiatan belajar mengajar selama praktik pengalaman lapangan 2, sehingga pemahaman saya terhadap teori prinsip pengajaran dan asesmen 2 ini menjadi lebih nyata dan juga relevan dengan praktik di lapangan. Selanjutnya ada desain pembelajaran, yaitu di sini saya membuat pembelajaran mempelajari struktur pasar dengan pendekatan teaching at the right level dan culturally responsive teaching. Di mana dalam kegiatan pembelajaran ini dimulai dengan melakukan asesmen diagnostik untuk memetakan pengetahuan dan pengalaman awal peserta didik tentang pasar. Kemudian setelah dilakukan asesmen diagnostik, peserta didik diminta untuk memahami konsep struktur pasar melalui pemaparan materi dari guru dan juga video pembelajaran. Lalu, peserta didik dibentuk menjadi 6 kelompok heterogen, di mana dalam satu kelompok itu terdiri dari berbagai tingkat kemampuan dan berbagai latar belakang daerah. Jadi, semuanya dikelompokkan secara heterogen. Lalu, selanjutnya, dalam kelompok itu, peserta didik diminta untuk menganalisis contoh pasar di salah satu daerah di Indonesia. Misalnya seperti Jakarta, Bandung, Bali, dan juga kota-kota lain yang ada di Indonesia. Di mana dari contoh pasar tersebut, peserta didik diminta untuk mengidentifikasi karakteristiknya, menentukan jenis struktur pasarnya, dan juga mengaitkannya dengan unsur budaya lokal. Di sini diterapkanlah pembelajaran dengan pendekatan CRT atau Culturally Responsive Teaching yang berbasis budaya. Lalu yang terakhir, peserta didik memaparkan hasil diskusi di depan kelas secara bergiliran.
Selanjutnya, berikut adalah perangkat pembelajaran, yaitu ada PowerPoint materi yang dibuat melalui Canva, di mana di dalam PowerPoint tersebut terdapat asesmen diagnostik, lalu video pembelajaran, terdapat materi, dan juga terdapat kuis singkat untuk review materi yang baru saja dipelajari. Lalu perangkat kedua yaitu ada video pembelajaran. Di sini saya mengambil videonya dari YouTube. Lalu yang ketiga di sini ada LKPD. Nah, LKPD ini dibuat di Canva, di mana di LKPD ini berisi petunjuk pengerjaan, lalu ada pembagian tugas dalam kelompok. Nah, disinilah pendekatan teaching at the right level itu ada. Jadi walaupun siswa ini dikelompokkan secara heterogen, terdiri dari berbagai macam tingkat kemampuan, di tiap kelompok ini ada pembagian tugas dalam kelompoknya, di mana tugasnya di situ sudah saya jabarkan satu persatu, dimulai dari yang tingkat kesulitannya rendah sampai yang tingkat kesulitannya lebih tinggi. Jadi di sini siswa akan dibagi untuk mengerjakan tugas yang mana berdasarkan dengan tingkat kemampuannya. Nah, lalu sebelahnya ada kolom jawaban di mana siswa harus menjawab tugas yang sudah diberikan untuk masing-masing siswa. Kemudian selanjutnya ada rencana tindak lanjut. Jadi setelah mengikuti program PPG Prajabatan ini, sebagai calon guru profesional, saya berkomitmen untuk yang pertama, segera terjun ke dunia pendidikan dan terus mengembangkan kompetensi di lingkungan sekolah. Jadi harapan saya setelah saya lulus dari PPG ini, saya dapat terus belajar, terus mengabdikan diri di dunia pendidikan di lingkungan sekolah agar ilmu yang saya dapatkan selama PPG ini bisa langsung saya terapkan di dunia nyatanya. Lalu yang kedua, saya ingin mewujudkan visi pendidikan melalui pembelajaran yang menyenangkan, inovatif, dan berpihak pada peserta didik. Lalu yang ketiga, saya ingin menjadi pendidik yang tidak terbatas ruang, yaitu pendidik yang bisa menebarkan ilmu baik dimanapun saya berada. Misalnya bisa di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan masyarakat. Baik, sekian pemaparan seminar PPG dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.